Shalom, ibu-ibu sekalian. Eh, ya, selamat pagi juga Kak Betwell. Selamat pagi. Wow, ini keren banget loh ibu-ibu. Hari ini pada pakai baju warna, kopakan pakai baju warna merah sama putih gitu kan. Cocok sama tema kita hari ini Kak Betwell, Radiance. Oke. Iya, karena kalau Radiance itu cuma bedanya kalau di buku ini kan ya covernya ya, itu kan dari api-api lilin kecil gitu ya. Tapi gara-gara ibu-ibu ini kompakan kayak gini ya, itu jadi membuat Radiance itu dari terpancar dari api besar yang membakar, membara gitu ya. Kamu puitis sekali ternyata ya. Gitu ya. Oh iya. Dan itu siap membakar Indonesia, Pak. Oh. Yes. Kalau saya sengaja pakai hitam. Soalnya ya yang namanya terang itu nggak bisa kalau tanpa kegelapan. Jadi biarin saya yang jadi gelapnya aja gitu kan. Ibu-ibu sama Kak Beto jadi yang terang gitu Kak. Iya, boleh lah. Masuk. Gombal dikit lah ya Kak. Ya jadi, tapi itu bener sih Kak. Maksudnya waktu saya disuruh ngedesain ini cover ya, saya tuh mikir. Oh, pantas dari tadi kamu cerita tentang lilin tuh karena ini desainnya kamu. Oh iya. Sekalian promosi lah Kak. Tepuk tangan gitu. untuk Glow dulu. Apa namanya? Desainnya Glow ternyata covernya. Oke. Ya, tapi waktu ngedesain ini ya, saya tuh bingung. Maksudnya kayak gimana caranya menggambarkan sebuah kata radiance, terang. Ya apa caranya Kak? Ya kan? Mau pakai lampu kok aneh rasanya. Matahari kok ya gak bisa gitu kan. Jadi untung Tuhan tuh ngasih hikmat. Pakai lilin. Oke. Iya. Terus saya bingung, apa kok lilin? Ya soalnya barusan ketemu kamu gambar lilin lucu-lucu bagus. Oh. Pakai aja gitu maksudnya. Terus kenapa kok lilin? Ya karena Hari ini saya jadi moderatornya. Kenapa kok lilin? Tadi kan kamu tanya kan harus menerangi bagaimana harus jadi radiance. Kenapa kok lilin? Kenapa kok lilin? Ya karena saya tuh bayangin kalau tiba-tiba rumah saya itu tiba-tiba mati lampu. Pas saya itu lagi nemenin anak ngerjain PR. Nah, rumah lep gitu mati. Kena pemadaman bergilir, gelap gulita. Mau nggak mau cari emergency light. Nah, kalau emergency light habis baterainya, mau nggak mau lilin. Lilin, oke ya, Ya, masuk ya, oke. Nah, sekecil apapun cahaya lilin itu, tapi karena dia itu di tengah-tengah gelapnya gulita, kita tuh merasa sangat tertolong. Oh, oke. Itulah kesimpulan hari ini Bu Ibu ya. Kita selesai sesi kita hari ini. Iya, Jadi ya itulah, tanpa ada gelap nggak Iya. bisa ada terang, Iya. ya kan? Oke. Jadi di dalam hidup kita tuh juga kita tuh harus jadi yang namanya terang di tengah-tengah kegelapan, di Iya. tengah-tengah kesulitan hidup ini Yes, gitu kan. oke. Apalagi indis ekonomi kalau kata orang-orang sekarang gitu Indis kan ya. ekonomi, oke. Indis ekonomi gitu. Nah, ya apa caranya Kak? Oke. Gimana ini? Kita butuh pencerahan. Gimana caranya kita tuh bisa jadi terang di tengah-tengah kegelapan, Iya. di tengah-tengah kesulitan hidup gitu. Ya ini menarik karena temanya yang dikasih ke saya adalah radiance through suffering lah, nggak usah lah ya, begitu ya, atau bersinar di tengah-tengah penderitaan gitu. Walaupun saya kalau lihat perhatikan semua wajahnya sedang tidak ada yang menderita, sepertinya Wese. begitu ya. Apalagi yang habis ulang tahun rasanya nggak pernah menderita rasanya. Ya, nah izinkan saya, Glo, kalau saya mau jawab pertanyaan, saya ini sukanya bercerita, jadi Silakan Kak. boleh Bapak-bapak. ya saya ceritanya banyak, Kak. ambil ceritanya Alkitab saja gitu. Nah kalau tadi dikatakan radiance di dalam penderitaan atau suffering atau di dalam problem, maka kata kuncinya kan satu bersinar, oke? Yang kedua penderitaan itu sendiri, dan ketiga karena ini ibu-ibu maka perempuan gitu. Nah kalau saya lihat dari tiga kata kunci ini yang paling cocok untuk mewakili itu kitab Rut. Ya kitab Rut itu kalau bisa tolonglah sekali seumur hidup baca sampai selesai gitu ya, karena hanya 4 pasal, enggak banyak. Jangan sampai nanti kalau ketemu di surga sama Rut, ditanya sama Rut, kamu sudah baca yang tentang tulisanku belum? Nanti nggak enak sama Rut kalau ketemu di surga ya. Jadi tolong baca seumur hidup sekali aja, oke? Cuman 4 pasal. Nah, kitab Rut itu dimulai dengan satu kisah yang menyedihkan. Naomi dengan keluarganya, suaminya Elimelek itu punya kerinduan, punya kehidupan yang lebih baik. Mereka sedang mengalami kelaparan besar, indis ekonomi kan ya, indis ekonomi. Jadi mereka mengalami itu di Israel parah sehingga mereka
memutuskan untuk pindah migrasi ke kerajaan Moab yang kemungkinan pada waktu itu lebih menjanjikan. Sayangnya yang terjadi adalah suaminya meninggal dan kemudian Naomi ini dikaruniai 2 orang anak, ya, Mahlon anak pertama dan Kilion anak kedua. Mahlon menikah dengan Ruth perempuan Moab dan kemudian Kilion menikah dengan Orpa perempuan Moab juga. Yang jadi masalah adalah kedua anak laki-lakinya ini juga meninggal gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini maka Naomi ini mengalami satu masalah yang begitu besar, ditinggal suami, ditinggal 2 anak laki-lakinya. Saya percaya tidak ada ibu-ibu yang mau mengalami itu, betul ya? Kalau bisa, setahu saya istri saya cerita, dia ngomong kalau bisa dia kepengen meninggal dulu baru saya gitu. Ya, saya enggak mau, saya mau duluan gitu ya. Gitu. Ya kan? Jadi tapi saya percaya kalau ditanya pasti kalau Anda enggak, jangan aku dulu, kok bisa kamu dulu kan gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk orang itu kehilangan. Yang jadi masalah adalah kehilangan kedua anak laki-lakinya. Jadi semua sumber hidupnya itu hilang. Maka kalau kita perhatikan di ayat yang ke 20 Rut 1 ayat 13 dikatakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami. Kemudian ayat 1 ayat 20, jangan sebut aku Naomi. Naomi itu namanya bagus. Arti namanya itu manis ya, arti namanya itu menyenangkan. Naomi itu arti namanya kesukaanku. Jadi kalau kasih nama anak Naomi bagus, artinya itu dia menyenangkan gitu ya. Manis. Manis itu maksudnya tidak hanya wajahnya saja, tetapi orangnya itu menyenangkan gitu ya. Jadi kesukaan banyak orang. Ya, itu Naomi. Tapi kemudian di ayat 20 dikatakan kalau Bapak Ibu mau lihat Rut 1 ayat 20 ya, boleh dicatat di garis bawahi. Jangan panggil Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa, mulai nyalain Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan itu sudah banyak melakukan yang baik kepadaku. Nah, dari sini kita lihat Naomi mengalami masalah, jatuh kepada kehilangan, ya, kehilangan itu buat hidupnya jadi kosong, lalu dia buat kemudian hidupnya jadi pahit dan akhirnya dia jadi kecewa sama Tuhan. Itulah kondisi kehidupan. Nah, kenapa ini ditulis dalam Alkitab? Ingin menunjukkan itulah kehidupan. Mungkin poin pertama yang mau saya soroti dulu adalah kehidupan ini kalau bisa jangan, maaf ini agak berat. Saya percaya tidak banyak yang mengaminkan. Kita jangan alergi sama masalah. Tidak ada yang amin toh? Enggak ada yang amin. Berat ya? Berat. Ya, karena masalah, suffering itu sendiri, masalah itu sebenarnya cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita ini manusia terbatas. Kita ini, kalau orang Jawa bilang sajane gak iso apa-apa. Sajane kita ini sangat terbatas ya. Kita mengembangkan diri semaksimal mungkin, tetapi ada banyak hal itu yang sebenarnya kita tidak bisa atasi. Minta maaf ya, Supergirl itu hanya ada di film. Ya, sesungguhnya itu akan sulit sekali. Ya, ini kenyataan. Jadi yang pertama kalau boleh saya menyarankan janganlah terlalu alergi dengan masalah. Lanjut nggak? Kelihatannya berat topiknya ini ya? Iya, berat banget Kak. Berat, ya? Sampai saya speechless bingung. Stop ya. Soalnya saya ngomong dulu. Ketuanya sudah ngomong stop ya Mas. Langsung doa ya Ci ya. Selesai Ci. Nah, cuman sikapnya bagus. Gini, kalau Naomi itu di situ, nah ini ada pilihannya tapi dulu. Tadi kan pertanyaannya kalau nggak salah kan, bagaimana kita tetap bersinar di dalam masa penderitaan. Nah, Naomi ini sayangnya jatuh di dalam mengasihani diri. Itu pertama. Lalu yang kedua, Naomi ini mengglorifikasi masalahnya. Dia membesar-besarkan masalahnya. Pertama sadari, masalah itu tidak bisa kita tolak, kapanpun juga. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, oke? Tetapi, sikap Naomi ini jadi berat. Karena dia itu mengasihani diri sendiri, dia merasa hidupnya jadi pahit, tidak manis lagi. Kemudian dia membesarkan masalah sampai dia berkata, Tuhan yang menentang aku. Sampai kecewa sama Tuhan. Jadi nggak apa-apa nyanyi, lagu yang sangat terkenal yang walau gunung itu tak berpindah, itu gimana sih lagunya itu? Ya, nggak apa-apa, itu kenyataan hidup ya. Tetapi kalau bisa masalah itu nggak perlu dibesar-besarkan. Besarkanlah Allah. Nah, kalau Ruth, dia memilih, apakah Ruthnya dapat masalah nggak kalau kira-kira di sini? Dapat juga Kak. Masalahnya apa? Suaminya kan meninggal. Meninggal. Lalu yang kedua? Naomi. Kenapa masalahnya Naomi? Jadi beban. Cerewet ya Naomi.
Saya merasa Naomi, maaf kalau dalam hal ini sebenarnya saya tidak setuju. Bu. Mertua loh itu, C. Iya. Karena kalau kita lihat Naomi itu sayang sama menantunya, ya. Karena di situ dikatakan, ini suamimu sudah meninggal, kamu pulang. Carilah laki-laki yang bisa mengasihi kamu. Nanti kalau kita perhatikan, kebetulan saya sudah coret-coret, itu nanti di ayat yang pasal 3 ayat 1, Naomi sampai ngomong, Ruth, kamu tuh cari orang yang bisa kamu bisa orang itu jadi perlindungan bagimu. Jadi sebenarnya Naomi itu memikirkan menantunya. Cuman memang berat buat Ruth karena dia selain menanggung hidupnya, dia harus nanggung kehidupan mertuanya juga. Ya, tetapi kalau kita perhatikan di sini sama sekali tidak ada keluhan yang muncul dari mulutnya Ruth. Itu pilihan yang luar biasa dari itu, Ruth. Jadi kalau kita mau menghadapi tetap bersinar di dalam menghadapi masalah, sadari masalah itu bisa datang kapanpun juga, jangan mengasihani diri, jangan mengglorifikasi, membesar-besarkan masalah, dan tetaplah diam. Jadi nerimo, legowo, gitu ya Kak ya bahasanya. Wah ini kok bagus sekali kesimpulannya ya. Itu yang disebut dengan kata legowo itu begitu. Gitu ya, Iya, legowo ya. Ya tapi memang iya sih, waktu Kak Betwell brought up tentang Naomi dan Ruth itu, saya sebagai moderator ya mau nggak mau harus baca pasalnya gitu kan. Langsung satu kitab kebut, nah, baca langsung sambil ngantuk-ngantuk gitu pagi-pagi. Kayak Dracin loh teman-teman, ceritanya tuh mirip kayak short sungguhan. Iya, nanti CEO-nya keluar nanti pasal berapa itu nanti? Pasal 2 CEO-nya keluar ya, CEO-nya keluar. Jadi Naomi sama Ruth ini jadi kayak mertua sama menantu yang ditinggal sama suami-suaminya, ya, kemudian harus hidupnya menghadapi Soro, masalah hidup, iya. gitu ya Kak ya. Gitu. Nah tapi ya Kak, kan Naomi ini kan nggak cuman punya Ruth, dia Betul, juga betul. punya Orpa. Iya. Nah terus Orpa itu kan kalau saya baca kan dia memilih untuk akhirnya mengikuti kata Naomi, ya udah dia Oke. cari Iya. suami baru gitu kan anggapannya. Apakah berarti Orpa ini lari dari situasi kesulitan? Wah, ini pertanyaan menarik ini ya. Kalau kita baca di kisahnya ini, sebenarnya ide untuk kembali atau meninggalkan Naomi itu justru datang dari Naomi. Jadi tentu saja kita bisa berkata bahwa ini bukan salahnya Orpa ya. Naomi katakan, kamu balik ke Moab, kamu carilah suami lagi di sana. Hidupmu masih panjang, kamu masih muda. Oke? Nah, Orpa memilih untuk kembali, Ruth memilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Tentu saja kalau kita membaca kisah ini berarti kisah ini tidak menunjukkan benar atau salah. Kalau Orpa memilih pada waktu itu kembali ke Moab, itu adalah pilihan hidupnya Orpa. Kita harus menghargai itu, ya. Kalau ada orang berkata apakah ini termasuk lari dari masalah, saya pikir ini adalah sebuah kehidupan yang masuk akal, kehidupan yang reasonable gitu ya. Yang memang solusinya adalah ya kalau dia nggak sanggup ya lebih baik dia akan kembali dan mencari kehidupan yang lebih baik menurut dia. Nah, tetapi menariknya begini, Ruth memilih untuk dikatakan di situ ya, ayat 14. Ayat 14 ini manis sekali ayat ini, indah sekali. Kalau Anda boleh garis bawahi, kalau di handphone boleh disorot boleh. Ini bagus sekali. Dikatakan, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Jangan desak aku meninggalkan engkau, ayat 16. Kemanapun kau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana kamu bermalam, aku bermalam. Bangsamu jadi bangsaku, Allahmu jadi Allahku. Bahkan dikatakan ayat 17, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Dalam relasinya Ruth dengan Naomi itu, dia menyertakan Tuhan sebagai saksinya. Kalau aku mengingkari ini, biarlah Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih dari itu, jika sesuatu apapun memisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari engkau selain maut. Wah, kalau lihat kalimat ini, ingat kalimat apa ini? Janji pernikahan. Janji pernikahan, betul sekali. Dan kata berpaut, ya orang Ibrani itu pakai kata-kata itu banyak kiasannya. Kata berpaut itu sama dengan kata yang dipakai di dalam kitab Kejadian 2 ketika suami itu meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Itu berpaut. Artinya ditempel jadi lin. Diikat jadi satu, kayak kulit sama tulang nggak bisa dipisahkan. Dan itu dipakai Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun yang boleh menceraikan karena mereka sudah dipersatukan Allah, suami dan istri. Itu dilim istilahnya. Pernah lihat ya kertas sama kertas kalau dilim, itu bisa dipisahkan? Mungkin bisa tapi sobek rusak semua. Makanya ketika pernikahan itu berakhir dengan
perpisahan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ya, karena itu sudah dilim. Nah, pilihan kata ini disebutkan di situ. Ruth memilih berpaut dengan Naomi. Kata berpaut ini juga dipakai dalam kitab Ulangan ketika dikatakan umat itu harus berpaut kepada Allah, begitu. Jadi kata ini adalah kata yang sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan, kata ini bicara tentang sebuah ikatan covenantal atau covenant. Makanya salah satu yang selalu menjadi warisan dari gereja MDC, gembala senior kami di tempat ini, Pak Andreas Rajo, katakan filosofi nilai hidup gereja masa depan cerah dibangun di atas nilai covenant, ikat janji. Dan itulah yang diperagakan oleh Ruth. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidup, dia memilih untuk menghadapinya di dalam sebuah ikatan perjanjian. Mungkin ini agak sulit dipahami, saya akan pelan-pelan di sini, ya. Jadi artinya apa? Dia memilih untuk menghadapi masalah dan penderitaan itu tidak menjadi pribadi yang sendirian, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan hikmatnya, mengandalkan kehebatannya sebagai seorang perempuan yang multitasking mungkin. Tapi dia memilih menghadapi itu dengan sebuah ikatan perjanjian, covenantal loyalty. Dia memilih untuk menjalaninya bersama dengan Naomi. Itulah sebenarnya isi firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita, ibu sekalian, hadapilah pergumulan hidup ini jangan sendirian. Oleh sebab itu saya bersyukur melihat Bibleku ini tiba-tiba menjelma menjadi sebuah bukan hanya sebuah event. Tapi saya lihat itu beberapa saya perhatikan karena kantor saya dijajah oleh Anda semua, kadang-kadang saya harus nyari kantor keluar lihat gitu ya. Tapi saya perhatikan beberapa sudah mulai duduk di dalam satu meja yang sama. Saya tidak tahu sedalam apa Anda itu membuat sebuah ikatan, tetapi itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan ibu-ibu semua. Makanya kami di MDC sangat meyakini yang disebut dengan yang namanya gereja lokal. Karena di dalam gereja lokal lah itulah menjadi keluarga rohanimu. Ya, engkau harus punya ikatan covenant terhadap suami, terhadap keluarga rohani, tentu terhadap Tuhan juga. Karena disitulah engkau akan kuat menghadapi penderitaan apapun juga. Jadi jangan lari dari persekutuan. Biasakanlah, kitab Ibrani katakan jangan lari dari persekutuan. Biasakanlah untuk hidup di dalam persekutuan orang percaya seperti ini. Disitulah sumber kekuatan. Nah, ini sebuah contoh yang baik. Ruth memilih untuk tidak meninggalkan relasi itu. Kalau satu kali dia pernah mengikatkan pernikahan dengan suaminya, dengan Mahlon, maka sebenarnya dia sudah mengikatkan dirinya dengan Allahnya Mahlon. Dia sudah mengikatkan dirinya bahkan dengan mertuanya, dengan Naomi. Dalam kisah Ruth ini, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada mantan mertua. Hidup mertua-mertua. Jadi siapa yang mertua ini? Bahkan dia itu sampai berani menganggap, enggak. Pada waktu aku mengikatkan diriku dengan suamiku, aku sudah mengikatkan diriku dengan Allahku. Allah yang menyertai keluarga suamiku akan menyertai aku. Aku mengikatkan dengan diriku dengan mertuaku. Apapun yang terjadi dengan mertuaku, apapun yang terjadi dengan aku, akan kami hadapi bersama. Wah, ini luar biasa. Ini perempuan yang menurut saya layak untuk dijadikan istri. Wah. Wih, loh Kak Syuling, ya apa Kak? Oh, nanti ceritanya pasti ada ya. Oke. Tapi loh Kak, yang namanya kesulitan, itu tuh kan bisa dari macam-macam source-nya gitu kan. Bisa karena kita sendiri yang cari gara-gara, terus jadi kesulitan, tapi ada juga yang memang karena cobaan dari Tuhan. Okay. Tapi bisa juga gara-gara kesalahannya orang lain. Gitu ya. Jadi sana sing berbuat, kita yang nanggung, gitu kan. Ya. Ini pertanyaannya arahnya tetap mau menghindari masalah gitu tuh gimana? Enggak lah, kalau kayak gitu tuh terus siapa Kak? Gimana cara menghadapinya? Oke, ini berarti lebih ke arah kita mau gali yang masalah-masalah lagi tadi ya, penderitaannya. Oke. Nah begini, mungkin saya pakai ilustrasinya naik mobil, kita nyetir mobil. Oke. Pada waktu kita nyetir mobil, di jalan raya itu kita setir mobil dengan cara yang ugal-ugalan. Kita ngebut, kita harusnya ada tulisannya 40 km per jam, tapi di jalan itu kita jalan 120 ya.
saya ketemu ada ibu-ibu itu ternyata lebih jago nyetir daripada bapak-bapak. Gitu ya. Kalau nyetir cuman 40 km per jam. Sisanya. Jadi kalau pandomnya 160 dia sudah sisanya cuma 40. Kalau pandomnya 200 itu sisanya 40. Anter-banter kalau ibu-ibu nyetir itu. Saya nggak tahu, luar biasa sekali. Nah, gara-gara itu tabrakan. Siapa yang salah? Yang ngebut. Yang ngebut, gitu kan? Nah, bisa terjadi masalah kan? Bisa. Ya. Tetapi kita sudah hati-hati, nyetirnya sudah baik-baik. Tiba-tiba ada orang yang ngebut nabrak kita, bisa jadi masalah? Bisa juga. Bisa juga terjadi tabrakan. Bukan salah kita, salah orang lain. Ya kan? Kita sudah hati-hati, orang lain sudah hati-hati, tiba-tiba kita nggak sadar mobil kita bannya meletus. Terjadi kecelakaan. Kita sudah hati-hati, bannya nggak meletus, waktu kita jalannya rusak. Salahnya siapa itu? Oh iya, saya enggak ngomong. Oh, sukanya menyalahkan. Nah, kita sedang mendoakan. Salah jalannya itu kan. Salah jalannya. Oke. Nah, dari situ kita bisa dapat gambaran. Minta maaf loh, sekali lagi, walaupun kita sudah hidupnya bertanggung jawab, hidup kita itu seperti dalam perjalanan itu. Bisa orang lain yang salah, bisa jalannya yang salah, bisa peraturannya yang salah. Sehingga sekali lagi, please, jangan alergi dengan masalah, tetapi juga jangan besar-besarkan masalah. Hadapi itulah dengan sikap yang benar. Ya, tetap bersinar dalam masalah itu. Oke. Balik lagi terus Kak. Ya, oke. Sudah terima ya, Bapak? Sudah bisa terima ya? Soalnya habis ini mau CEO-nya mau muncul. Oh, CEO-nya mau muncul ya. Ini yang menarik. Oke. Kamu sudah nonton berapa film Drajin dulu? Oh, banyak Kak. Oke. Kalau mau tahu playlist Good Shorts, tanya saya. Wih. Oke. Terus? Iya, silakan. Oh, selanjutkan. Oh, saya yang ceritakan CEO-nya gitu. Iya, lanjutkan terus gimana. Oke. Iya. Baik. Kenapa kok? Soalnya sepertinya Kak Beto waktu menceritakan tentang Ruth dan Naomi ini kayak menarik banget gitu loh. Menarik banget ya, lebih menarik daripada drama Cina. Iya, karena ini drama Israel ini. Kenapa kok mengangkat Naomi dan Ruth gitu kan? Oke. Nah, kalau di sini lalu menarik. Kalau kita lihat kehidupan itu berjalan terus kan. Lalu kemudian singkat cerita Naomi dan Ruth itu kan pulang ke Israel dan orang-orang katakan, "Oh, kamu Naomi ya? Kamu Naomi ya?" Terus Naomi katakan, "Bukan, aku marah, aku ini pahit. Tanganku kosong sekarang. Aku tidak punya apa-apa." Nah, singkat cerita yang menarik di situ pada waktu mereka tinggal di Israel, Ruth itu dikatakan di pasal 2 ayat 2, dikatakan demikian. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi, "Biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang." Jelai itu barley, apa itu? Barley itu apa ya? Bukan gandum. Iya, yang warna putih itu kan Kak? Iya, sereal mungkin ya, sekarang ya bentuknya jadi sereal gitu ya. Mirip gandum lah. Jadi itu kalau di Israel tuh biasa makan barley, tapi minta maaf itu seperti makanan umum. Kalau yang elit makannya gandum baru gitu ya. Ada musim menuai jelai, ada musim menuai gandum. Nah, di situ dikatakan aku mau pergi ngambil jelai. Artinya apa? Dalam kondisi terpuruk. Nah, ini bedanya. Kalau Naomi mengasihani diri, dapat masalah mengglorifikasi masalah ini gede, ini Tuhan yang tentang aku. Ruth enggak begitu. Ruth katakan, "Mah, kamu di rumah, aku tak kerja." Ada masalah, bukannya tidur-tiduran, bukannya nangis-nangis, bukannya nonton drama Cina. Enggak, maksudnya nonton boleh lah ya, tidak ada masalah untuk belum relax ada, lah itu ya. kan Israel Kak. Belum ada drama waktu itu ya. Dia nggak bisa beli kuota juga sih waktu adanya itu. drama Punya tetangga uang, itu Kak. Tetapi dia memilih untuk kerja. Dia memilih untuk tetap menjadi rajin. Makanya tak heran nanti Ruth ini disebut pada waktu dia ketemu CEO-nya keluar yang namanya Boas itu. Pada waktu itu Boas itu mendengar cerita, ya dikatakan di ayat berapa ya? Ayat 11. Pada waktu Boas keluar, CEO-nya keluar, ketemu dengan Ruth, lalu kemudian Ruth itu dengan malu-malu dikasihi makanan, dikasihin jelai. Loh, kenapa kok Tuhan itu begitu baik? Terus Boas jawabnya begini, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu." Jadi catatan apa yang kau lakukan pada mertuamu itu dilihat sama orang banyak ya.
Perhatikan ini ibu-ibu, wes ini. Sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapamu, dan tanah kelahiranmu, serta pergi. Jadi bagi Boas itu tahu semua tentang Rut. Telah dikabarkan semuanya dengan lengkap. Dan Boas mengambil kesimpulan, Rut yang hidupnya sangat menderita itu adalah orang yang sangat baik. Tak heran, di ayat enggak apa-apa ya, banyak buka Alkitab ya. Pasal 3 ayat 11 dikatakan, engkau adalah seorang perempuan yang baik. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah sharing di Bibleku juga tentang Amsal 31, tentang Eset Kail, tentang perempuan Amsal 31, perempuan yang berani ya. Itu bahasanya sama. Jadi sampai Rut itu disebut Eset Kail. Jadi kalau ibu-ibu baca Amsal 31, itulah Rut salah satunya. Wow, luar biasa. Seorang yang di dalam penderitaan, di dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang sedang bermasalah hatinya karena ditinggal suami yang dia cintai, harus menanggung hidup mertuanya, tapi dia tetap memilih rajin, dia tetap memilih untuk berbuat baik kepada mertuanya, sampai semua orang itu bisa melihat dan berkata pada Boas, diceritakan, ini loh Eset Kail, ini loh perempuan yang baik, ini loh perempuan Amsal 31. Ini luar biasa. Menurut saya percaya ada tafsiran pada waktu Salomo, yang anggap saja dia yang menulis Amsal 31, itu adalah karena dia mendengar cerita tentang Rut. Itu kualitas hidupnya Rut. Dalam masa menderita, masa yang kekurangan, tidak punya resource, belum ketemu CEO. Perhatikan loh ya, dia melakukan itu sebelum ketemu Boas. Kualitas hidupnya itu tetap muncul, tetap luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan penting buat kita begini, kira-kira kalau Boas ngomong sama Rut, telah dikabarkan kepadaku. Kalau pertanyaan itu sekarang muncul dalam hidup kita hari ini, kira-kira apa sih yang diceritakan orang tentang hidup ibu-ibu semua hari ini? Apa sih yang diceritakan orang tentang glow? Glowing, Kak. Glowing, wah. Percaya diri sekali kamu ya, puji Tuhan. Ini mamanya siapa? Ada di sini kan ya? Mamanya ada di sini ya? Mamanya sepertinya nggak sesombong ini rasanya. Iya. Nanti Minggu nggak dapat jatah, itu loh, Kak. Apa? Minuman, oh ya. Jadi menarik sekali. Justru dari sini kita lihat ya, dalam posisi yang sulit, terbatas, Rut memilih untuk tetap glowing. Rut memilih untuk tetap menjadi agen radiasi. Dia tetap bersinar. Tidak mengasihani diri sendiri, tidak mengglorifikasi masalah. Dia rajin bekerja, dia rajin berbuat baik kepada mertuanya. Bisa saja kalau Rut ngomong, aduh tinggal sama mertua nyusahin. Sudah aku hidup sendiri, aku cari suami lagi. Enggak, dia tidak lakukan itu. Rut bisa bersinar di dalam kondisi yang paling sulit sekali. Oke. Oh, belum ketemu CEO-nya ya. Tunggu kan. Ya, dan dalam kondisi seperti itu, Alkitab menceritakan muncullah Boas di situ ya. CEO yang muncul itu. Nah, kenapa Boas ini penting? Karena di dalam budaya Yahudi, ibu-ibu semua, pada waktu seseorang itu meninggal, orang ini bagusnya Tuhan menata bangsa pilihan Israel ya. Di dalam kitab Imamat itu Tuhan kasih hukum-hukum. Jadi salah satu kitab itu yang seringkali di skip, kita malas membacanya. Padahal itu mengatur kehidupan yang sejahtera dari satu bangsa. Seorang yang meninggal itu selalu diperhatikan dua. Yang pertama adalah status tanahnya, kepemilikannya, karena itu bicara tentang perekonomian. Yang kedua adalah status pernikahan kalau perempuan itu meninggal. Makanya Tuhan sangat concern dengan janda dan yatim piatu. Di Israel itu tidak ada bercandaan-bercandaan tentang janda. Janda itu terhormat di orang Israel. Karena yang memelihara itu langsung Tuhan. Nah, cara memeliharanya adalah seorang ibu janda ini, dia harus ditolong oleh kerabat dekatnya, saudara dekatnya. Saudara dekatnya pertama harus beli tanah warisan atau sumbang uangnya, ya, supaya kehidupan ibu janda ini dan keluarganya bisa berlangsung. Yang kedua, dilihat kalau dia belum menikah atau segala, dia wajib untuk menikahi ibu ini untuk meneruskan garis keturunan. Nah, disinilah Boas muncul. Ya, Boas muncul. Bukan
bukan apa ya, ini kalau di CEO di Cina derajin itu kan tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau ini memang dikatakan kebetulan Boas itu ketemu sama Rut. Makanya jadi anak Tuhan harus percaya yang sama namanya kebetulan. Di dalam hidup ini semuanya itu kebetulan. Betul? Loh, enggak percaya ya. Itu ditulis dalam Rut 2 ayat 3. Lihat. Kebetulan ia berada di tanah miliknya Boas. Kata kebetulan itu Alkitabiah. Nanti lagi Rut 4. Kebetulan ayat berapa itu? Ayat 1. Kebetulan sang penebus yang disebutkan Boas lewat di depannya Boas. Kebetulannya tapi kebetulan ilahi. Kebetulan yang dibuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya berdoa engkau mengalami banyak kebetulan-kebetulan ilahi dalam hidupmu. Amin. Oh, kalau gini langsung amin ya, luar biasa. Saya memang tunggu-tunggu itu ya. Nah, Rut mengalami kebetulan, tetapi yang luar biasa adalah Boas itu mengambil peran itu. Ya, dia menjadi penebus bagi Rut. Ada kerabat yang lebih dekat ditawari, kamu mau nggak nebus Rut ini? Tanahnya, oke tanahnya aku beli. Kamu beli tanahnya, kamu sekalian dapat Rut untuk jadi istrimu. Dia ngomong aku enggak bisa, enggak mau, enggak bisa. Buy one get one kok enggak mau kan? Iya, enggak bisa dia. Karena mungkin dia sudah menikah atau gimana, kita enggak tahu ya. Akhirnya kesempatan itu, hak itu jatuh kepada Boas. Dan Boas menebus Rut. Akhirnya singkat cerita, Boas sang CEO itu menikah dengan Rut. Tetapi dari pertemuan dengan CEO ini yang bermurah hati, aku mencatat sebuah hal yang baik. Ya. Yang pertama, dalam kondisi yang sulit, Rut itu memilih untuk tetap menjadi pribadi yang bersahabat. Seperti namanya, ngomong-ngomong Rut itu artinya namanya bersahabat. Kata yang lain, menyegarkan. Jadi orang kalau ketemu dia itu seger. Nah, saya mau tanya, kalau ibu-ibu lagi sedang menderita, punya masalah, bisa bersahabat atau enggak? Halo? Halo? Pernah ketemu seorang perempuan yang lagi punya masalah bisa bersahabat? Enggak. Ada enggak? Sulit ya? Jadinya apa? Seperti Naomi mungkin ya? Iya. Uring-uringnya, cemberut gitu. Curcol gitu ya. Itu kok mau menggambarkan kamu banget gitu? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya, kamu glowing tadi ya. Oke. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu? Karena pada waktu dia ada di ladangnya Boas, semua orang itu bisa kerja sama-sama dengan dia, bisa dekat sama dia. Dalam kondisi sulit, jadilah pribadi yang tidak menyulitkan orang lain. Ya. Rut memilih untuk tetap jadi pribadi yang bersahabat. Hidupnya memang sulit, tapi dia tidak menyulitkan orang lain. Minta maaf, ada banyak orang itu punya masalah, hidupnya sulit, dia kemudian betul-betul end up-nya adalah ditekan dengan masalah itu, kesulitan hidupnya, akhirnya apa? Dia bersikap menyulitkan orang lain. Itu makanya doakan pendeta Anda, doakan gembala Anda. Nah, kalau satu jemaat dalam sulit, menyulitkan, saling menyulitkan, wah, sulit semua akhirnya. Saya ngomong. Ya, ini luar biasa sekali. Dia memilih untuk tetap menjadi pribadi yang bersahabat. Tidak gampang ini, tidak gampang. Ya, tetapi ini model yang baik. Lalu yang menarik di situ, dia juga membuka dirinya untuk ditolong. Dia tahu satu-satunya dia keluar dari masalah ekonominya adalah dia ditolong oleh Boas. Dia membuka dirinya. Jadilah pribadi yang terbuka pada pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan jangan dijadiin ban serep, kata seorang yang bernama Corrie ten Boom. Ya, Tuhan jadikanlah setir dalam hidupmu. Nanti kalau ada masalah, kita kepepet, baru kita datang sama Tuhan, itu namanya Tuhan dijadiin ban serep. Tapi jadikan Tuhan itu sumber pertolongan. Tiap hari Tuhan, aku enggak bisa, aku perlu pertolonganmu. Aku sudah berusaha, enggak bisa, Tuhan tolong aku. Itulah harus terbuka kepada kasih karunia Tuhan. Ya, dia terbuka pada pertolongan. Jadi jangan jadi perempuan yang sombong. Oh nanti kalau aku gitu kayak terkesan gampangan. Oh kalau gitu aku terkesan seperti perempuan lemah. Belajarlah seperti seorang anak-anak yang membutuh pertolongan Bapa di surga. Rut terbuka pada pertolongan itu sampai akhirnya dia mengalami anugerah itu dalam hidupnya. Ya, jadi CEO-nya itu juga perlu kerjasama.
Kalau Rutnya tidak mau gaya-gayaan, ya dia nggak bisa ditolong. Ya, ketika engkau menghadapi masalah, jadilah pribadi yang terbuka pada pekerjaan Tuhan. Cari tahu Tuhan itu menolong kamu dengan cara seperti apa. Entah lewat CEO, entah lewat siapapun juga. Tuhan pasti tolong hidup kita. Ya. Jadi pesannya, janganlah jadi orang yang seperti Naomi. Jadilah seperti Ruth. Bersahabatlah walaupun hidupmu sulit. Sampai orang itu mau menolong engkau. Sudah sulit, kitanya uring-uringan. Orang mau nolong kita enggak? Males. Terus orang itu enggak mau nolong kita, terus kita nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Nyalain orang itu, orang enggak peduli sama aku. Ya. Kalau waktu itu Ruth-nya uring-uringan marah-marah, CEO-nya mau enggak sama dia? Ya enggak mau. Kalau enggak tahu, diderajin CEO-nya mau enggak sama orang yang gitu? Oh iya, enggak toh Kak. Enggak ya, enggak mau ya. CEO-nya pasti cari yang bersahabat kan gitu kan. Iya. Cantik tapi cemberut. Mau enggak? Oh iya, jadi jelek toh Kak. Ya? Jadi Oh jadi jelek. jelek ya. Iya. Oh, oke. Saya mau tanya suamimu nanti telepon. Kamu suka sama glue itu karena apa gitu ya? Gitu ya. Kalau Karena itu glowing tadi ya. Kalau itu kebetulan ilahi Kak. Oh, itu kebetulan ilahi ya. Itu kebetulan ilahi ya. Kamu nangkap sekali. Oke. Lanjut ya. Silakan Kak lanjut. Loh, enggak, pertanyaan saya sudah jawab banyak pertanyaan. Ya. Kalau bayangin dari sisinya Ruth gitu ya, Oke. itu kan dia tuh udah mengalami kepahitan, udah gitu karena Naomi itu juga mengalami kepahitan itu, otomatis pasti Menyulitkan. nyalur ke Ruth gitu Oke, kan. iya. Tapi gimana caranya Ruth ini bisa jadi pribadi yang seperti yang Kak Betul gambarin, maksudnya yang terbuka, yang mau menerima pertolongan, Iya. ngerti kalau oh ya aku ini perlu pertolongan, jadi aku mencari pertolongan kayak gitu. Ya, bahkan bisa bersikap bersahabat tadi. Iya, Ya, oke. itu susah loh. Maksudnya Iya, di oke. tengah kesulitan tuh untuk kita bisa senyum sama temen ketemu tuh kan kayak susah gitu kan. Iya. Pinginnya tuh kan pasti ngurung diri di kamar sampai masalah selesai baru kita keluar kan gitu. Kalau Tapi perempuan rasanya nggak sulit sih. gitu ya. Iya, perempuan Lebih suka itu mau ketemu susah, cerita gitu mau ya. susah, mau seneng, dia akan berusaha senyum sama satu yang lain. Betul ya? Kalau laki-laki itu akan nunjukin dia akan sulit tuh. Betul ya? Gitu ya. Betul ya? Betul enggak? Ya. Kalau saya enggak sih Kak. Oh enggak ya? Oh, suamimu lebih malah bisa selalu senyum kepada oke. Oke. Iya. Kalah glowing ya. Iya. Nah, saya percaya tentu kitab ini adalah kitab yang bicara tentang pekerjaan Allah gitu ya. Dan nanti kalau kita perhatikan maka sebenarnya ini penebus ini adalah gambaran tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Boas itu adalah perwakilan dari Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Bukankah hidup kita ini juga seperti Naomi dan Ruth? Kita punya masalah yang tidak bisa terselesaikan. Pada waktu itu Naomi dan Ruth juga tidak punya masa depan yang cerah. Gerejanya pasti nggak di MBC. Ya. Karena mau apa? Dia nggak punya pertolongan siapapun juga gitu ya. Tetapi ketika Boas hadir, itu mengubah jalan hidupnya Naomi dan Ruth. Artinya di situ setiap kita itu perlu pertolongan Tuhan dan kita bersyukur. Semuanya kita pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bertemu dengan Sang Penebus itu. Penebus itu tidak hanya bayarin kita, tapi penebus itu dikatakan dia masuk dalam kehidupannya Ruth. Dia menjadi pemilik kehidupan Ruth Boas itu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita, menebus hidup kita dari dosa, menjadi pemilik hidup kita. Dan setiap saat dia berjanji menjadi penolong dalam hidup kita. Itulah yang harus disadari. Ibu-ibu, kalau engkau mau tetap bisa radiance di dalam suffering, percayalah bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Penderitaanlah, penganiayaanlah, ketelanjanganlah, dan apapun juga, Rasul Paulus katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan Yesus. Itu cukup untuk engkau menghadapi kesulitan apapun di dalam hidup ini. Kesadaran itu yang harus disadari. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, menebus kita dengan darahnya yang paling mahal, Dia tidak akan setengah-setengah mengatur kehidupanmu. Dia nggak akan separuh-separuh mengasihi engkau hari ini. Tidak mungkin. Karena Dia sudah berikan yang terbaik. Kesadaran itulah yang berusaha diceritakan kembali di dalam kitab Rut.
Tetapi yang menarik adalah, nah di ayat 4, saya mau tutup dengan ini ya, karena sepertinya sudah mulai ada waktu-waktu gitu ya, oke. Saya mau tutup dengan ini deh. Pasal 4, tolong Anda buka Alkitab Anda, kalau buka Alkitab, pasal 4 ayat 14. Drama Cina ini berakhir dengan, bukan drama Cina, drama Alkitab ini berakhir dengan kisah yang sangat indah. Dikatakan ayat 13, Boas menjadikan Rut istrinya dan mereka punya anak. Dan dari keturunan mereka nanti lahir Raja Daud. Ya, luar biasa sekali. Dari keturunan orang Moab lahir Raja Daud. Dan sebenarnya Boas sendiri juga adalah keturunan dari Rahab. Perempuan yang dimasukkan ke dalam sejarah keselamatan, ya harusnya dia ikut dihukum pada waktu. Jadi ini semua adalah cerita-cerita yang bicara tentang Allah yang berkarya. Nah, menariknya adalah ketika hidup Rut itu mulai naik, punya anak, ekonomi membaik, ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu, sudah memperhatikan 14 ya, pasal 4 ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Loh, ini Alkitabnya judulnya Rut atau Naomi? Rut. Tetapi kenapa orang-orang itu menyebutkan ngomongnya kepada Naomi? Kesimpulan ceritanya diberikan kepada Naomi. Karena Tuhan sengaja ketika orang-orang itu ngomong, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau Naomi pada hari ini dengan seorang penebus. Tuhan mau jawab kegelisahan hatinya Naomi di pasal yang pertama. Pada waktu Naomi ngomong hidupku pahit, Tuhan ngomong mosok. Pada waktu Naomi ngomong hidupku kosong, Tuhan ngomong bener dah. Tuhan mau menjawab itu. Lihat aku berkarya di dalam kehidupanmu. Makanya kalau ada orang yang kecewa sama Tuhan, kita tidak perlu debat, kita tidak perlu bingung-bingung menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Gak bisa. Orang sedang kecewa, ya biarkan dia kecewa sama Tuhan. Tapi yang saya tahu persis, Tuhan sendiri akan menjawab kekecewaan itu. Bagian kita, doakan orang itu. Tidak perlu ngotot-ngototan, nanti kalau kamu kecewa sama Tuhan, kamu akan dikutuk sama Tuhan. Sabar aja. Kita tinggal mendoakan dan kita tinggal mengasihi dia. Biarkan dia dengan kekecewaan itu dengan Tuhan. Tetapi kita bawa, Tuhan temui dia. Tuhan jawab kekecewaannya. Dan itulah yang terjadi. Tuhan menjawab Naomi. Nah, yang menarik adalah ini terakhir sekali. Dikatakan di ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab Rut menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Rut adalah perempuan yang lebih berharga. Di dalam terjemahan lain, lebih menguntungkan daripada bagimu 7 anak laki-laki. Saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira ini ada yang menarik nggak di sini? Rut dibandingkan dengan apa? 7 anak laki-laki. Bagi orang Israel, mungkin bagi kita lah, ya, punya anak laki-laki itu membanggakan, karena tentu dia punya kekuatan, dia akan menjadi kepala keluarga, hak waris jatuh ke dia. Apalagi 7, angka sempurna. Tetapi orang-orang itu ngomong, Tuhan berbicara melalui orang banyak itu. Bagi kamu Naomi, Rut lebih menguntungkan daripada 7 laki-laki itu. Wow. Kalau saya boleh kasih judul renungan pagi hari ini, untung ada Rut. Ya, kalau di Alkitab saya, tolong dibaca. Untung ada Syuling. Ya. Dicepret. Loh ya, pertanyaannya adalah, saya mestinya mau telepon suami mau langsung hari ini ya. Aku mau tanya, apakah kamu bisa berkata, untung ada glue? Pasti Kak, untung. Benhari ngomong gitu Kak. Pasti ya, dia ngomong ditanya, gitu. Gak usah ditanya. Pasti dia akan ngomong. Nanti rekam ya Kak. Nanti berekam ya, tolong kirim aku ya. Untung ada glue. Untung ada. Ya. Kalau Anda ditanya orang-orang di sekitarmu, apakah mereka bisa berkata demikian? Untung ada Dewi, untung ada Esther. Saya hari ini bisa bersaksi, ya kami mengalami, apakah hidup kami, pernikahan kami semuanya baik-baik saja? Maksudnya baik-baik itu adalah semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Enggak, kami mengalami banyak pergumulan. Tapi pada waktu saya menghadapinya, saya bisa berkata, untung ada Syuling istri saya. Dia lebih berharga dari 10 perempuan yang lain kalau mau ditawarkan jadi istri saya. Wow. Yes. Saya nggak mau.
Iya. Pasalnya nggak ada yang mau. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada yang mau, yang penting Syuling mau sama saya. Saya beruntung, ada satu perempuan yang mau sama saya. Saya beruntung sama. Daripada tujuh perempuan lain. Daripada Kak, ya. 7 perempuan yang lain nggak mau sama saya. Untung ada Syuling. Iya, pertanyaannya apakah hidup kita itu Ruth mengalami itu radiance itu gitu loh. Apakah orang di sekitar kita tuh mengalami untung enggak? Nah, yang celaka adalah Naomi enggak lihat itu. Sampai Naomi itu, ini kalimatnya diberikan pada Naomi. Naomi, hidupmu hari ini bisa ada tuh untung loh, ada Ruth. Pertolongan, nah ini kesimpulannya. Pertolongan Tuhan itu seringkali datang melalui orang-orang sederhana di sekitar kita. Melalui hidupmu yang mungkin dianggap sederhana. Itu pertolongan Tuhan benar. Seringkali kita mengabaikannya. Kenapa? Kita cari superhero dalam hidup ini. Makanya orang-orang sederhana di sekitar kita abaikan. Kita merasa Tuhan tidak bekerja. Padahal Tuhan ngomong, aku sudah bekerja melalui hidupnya Ruth. Tapi kamu mengabaikannya, kamu tidak aware. Untung ada Ruth. Saya berdoa, dalam sesi kehidupan apapun dalam hidup ibu-ibu sekalian, satu kali orang di sekitar Anda akan berkata, untung aku punya kamu, untung ada kamu. Gereja ini ada ibu-ibu yang memberikan diri melayani Tuhan. Gembala-gembala senior kita, untung ada engkau yang mau melayani ibu-ibu, yang tiap hari Rabu menyediakan dirinya, nyiapin kopi nyiapin apa saja, nyiapin jadi host dan segala macam. Untung ada ibu-ibu semua. Saya berdoa, suami Anda akan berkata, untung aku menikah dengan kamu. Dan anak Anda akan berkata, untung aku dilahirkan dari perut mama. Itulah radiance, itulah kehidupan yang bersinar. Tolak ukurnya ketika seseorang bisa berkata, untung ada kamu. Saya berhenti di sini. Untung ada Kak Betuel. Haleluya. Ngomongnya banyak. Ya, ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya? Saya nggak tanya, Tuhan cuman memberi masukan bahwa firman Tuhan Mazmur 146 ayat 9, Tuhan menjaga anak yatim dan janda ditegakkan kembali. Tetapi jalan orang fasih dibengkokkan. Tadi Mr. Betul kan bilang janda zaman dulu itu dipelihara Tuhan. Sampai sekarang pun Tuhan masih memelihara janda, bukan zaman dulu toh, tapi sekarang pun Tuhan provide. Dan ketika kita tidak berkeluh kesah, Tuhan itu nyatakan bahwa kita ini jadi janda yang, kalau saya menjadi janda yang terhormat itu ya akan dipelihara Tuhan, dimanapun langkahmu benar, Tuhan akan pelihara kau. Ya. Jadi tetap pemeliharaan Tuhan itu ada pada setiap janda. Betul. Ketika langkah kita benar. Yes. Dan berlari-lari pada panggilannya. Saya lahir dan dibesarkan jadi hari ini karena seorang ibu yang ditinggalkan suaminya pada waktu dia berusia sekitar 38 tahun. Dan hari ini Tuhan memelihara ibu saya dengan 4 orang anaknya, bukan dengan latar pendidikan yang tinggi, tapi hari ini adik saya sedang akan menyelesaikan PhD-nya, dididik oleh seorang ibu. Yang tadi saya katakan, itu ingin menguatkan kembali, Tuhan itu serius, itu ditata di awal mula bangsa Israel. Pada waktu bangsa pilihan itu ditetapkan, Tuhan itu put concern, jangan sepelekan ibu janda dan anak yatim piatu. Itu harus ada dalam hatimu. Dan tentu saja firman Tuhan itu berlaku sampai hari ini, Bu Ratna. Cik Ratna, itu penting sekali. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Saya tahu persis, ya ada ibu-ibu yang tidak pernah mungkin kehilangan pegangan hidupnya, kehilangan suami, tapi mereka betul-betul terus mencintai Tuhan karena mereka lihat Tuhan itu bekerja dalam hidupnya.
Ya, oleh sebab itu kita bersyukur ada ibu-ibu yang kehilangan tetapi terus melayani Tuhan, terus membagikan hidupnya. Bahkan sekali saya percaya apa yang engkau alami itu akan menguatkan orang yang juga mengalami hal yang sama. Ya, dan itulah akan menjadi kesaksian hidup ini. Bersinar di dalam kondisi yang seperti itu luar biasa sekali. Sampai hari ini Tuhan terus bekerja, tidak hanya memelihara, tapi Tuhan akan memakai Cik Ratna dan semua ibu-ibu yang sedang mengalami kondisi yang sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Puji Tuhan, tidak ada. Mari kita, ada. Oh, ada. Oh, ini drama juga, bagian drama, bukan ya? Bukan. Halo Kak Betuel dan Klub. Iya. Aku mensupportmu. Sarang yo, gitu. Jadi saya ini kan beberapa bulan terakhir ini tuh memang mengalami sesuatu banyak hal yang memberkati hidup saya gitu loh. Meskipun situasinya itu tidak baik, tapi Tuhan itu terus kayak beruntun itu memberkati aku dengan hal kecil. Kayak dia memberitahu aku tuh bahwa I'm here gitu. Kayak misalkan contoh. Terus tadi kan saya gini, maksudnya kan Kak Betuel tuh bilang kita harus bikin orang di sekeliling kita tuh bilang kalau beruntung ada aku gitu, Queenie. Nah, saya tuh baru beberapa minggu terakhir ini ngobrol sama teman-teman. Saya tuh bilang, saya ini number 8, kan besar. Jadi saya ini bawa hoki buat suami. Hokinya suami saya tuh dari saya, aku tuh bilang gitu. Soalnya dari saya gitu loh. Semakin lebar saya, semakin besar hokinya. Aku tuh bilang gitu. Lah ya apa, aku ya punya hipotiroid gitu loh. Jadi aku ngerasa, ya wes, Tuhan kasih ya wes, pokoknya suamiku bilang ya bu mekar kayak becak ya pokoknya kan gitu kan. Jadi aku bilang ya sudah Tuhan tak jalani gitu loh penyakit ini gitu loh. Tapi Tuhan tuh kayak menunjukkan, terus singkat cerita karena saya bilang gitu, saya telepon dia nih. Lagi jalan pagi, semangat saya telepon dia, terus dia diem. Saya cerita, iya yang bayangin Tuhan itu baik. Waktu aku mulai jalan, terus kakiku kapalan, terus apa, Tuhan kasih aku sepatu. Terus kayak gitu, sepatunya juga bukan sepatu yang murah tapi mahal, yang dikasih sama Tuhan khusus buat jalan. Terus kamu mau beli iPad, Tuhan ternyata kasih aku jam yang bisa counter tangan, gini. Terus dia tuh diem. Jadi aku nih bawa hoki ya. Terus dia tuh diem, terus aku tuh diem. Terus aku bilang, oh iya kamu yang bayar ya. Gitu. Saya baru sadar gitu loh. Jadi saya tuh ngomong sama dia tuh kalau kamu tuh hoki dapat saya, tapi pada kenyataannya dia yang bayar gitu loh. Jadi kayak saya CEO harus bayar, CEO harus bayar. Terus dia kayak diam gitu. Nah saya tuh waktu Boas diceritakan itu saya langsung mikir, iya ya. Ini kayak suamiku tuh Boasnya gitu loh. Cuman lihat aku yang kuliah, terus aku tuh juga cerita, kamu tuh beruntung yang aku nih kuliah teologi sama konseling itu dipulihkan Tuhan. Terus dia kan selalu bilang, iya kamu tuh jauh lebih baik dari kita, kan tahun ke-8 kita pernikahan gitu. Dia bilang kamu jauh lebih baik, mentalmu, pemikiranmu, kayak kamu ngomong kedewasaanmu tuh jauh lebih baik sejak kamu kuliah ini, sejak kamu belajar teologi dan konseling ini gitu kan. Nah, saya punya pertanyaannya tuh gini, kan saya yang nge-brainwash dia, saya tuh beruntunganmu. Padahal kenyataannya setelah jalan pagi kemarin tuh saya baru sadar, oh iyalah kuliah kan DE sing bayar gitu loh maksudnya. Gitu Kak Betul. Boleh enggak? Tapi saya juga terusan ngomong, kamu tetap hoki. Intinya kalau yang kuliah orang lain, aku yang bawa hoki, aku bilang gitu. Jadi akhirnya dia ya gitu ngomong ke orang, misalkan ada saya sedang ngelirik gitu, dia langsung kayak, oh ya aku hoki. Itu sebenarnya suamimu bukan dirugikan, dia investasi dalam hidupmu ya. Iya, untuk sementara engkau diuntungkan untuk keuntungan dia kan itu. Iya, betul. Nah, kan tadi kan sekolah kan berubah tuh, bertobat di situ ya. Betul. Untuk sementara engkau diuntungkan, setelah itu dia diuntungkan karena itu. Makanya aku bilang, berarti benar ya Dok, kalau kita itu sebenarnya saling mengingatkan bahwa kamu tuh beruntung dapat aku juga beruntung dapat kamu, itu penting ya Pak Kak Betuel dalam pernikahan kita. Kalau komunikasinya memang suka yang ada terbuka gitu nggak apa-apa ya, ejek-ejekan ya. Untung-untungan boleh lah. Tetapi mungkin sebenarnya dalam hidup ini sebenarnya kita kan bisa merasakan ya. Kadang kita tanpa ngomong gitu ya, kita itu bisa mengakui bahwa
Aku sangat beruntung punya istriku. Saya nggak tahu istri saya akan ngomong begitu enggak ke saya tentang saya. Oh iya gini dia. Puji Tuhan ya gitu. Jadi ya kalau mau diungkapkan juga boleh juga. Tapi itu mungkin agak sedikit berbau investasi itu. Menguntungkan sementara untuk dia. Transaksional ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu fasenya kita. Nanti dia ngomongnya bisa lebih tulus. Tapi dia tulus kok, puji Tuhan. Jadi boleh ya Kak Betul ya untuk saling mengingatkan ya. Terima kasih. Oh ini Pak Andres mau tentang itu. Sampai turun tangan nih Pak ya. Untung ada Pak Andreas. Saya tadi mau ke toilet, terganggu dengan pertanyaan tadi. Ya. Boleh, ya. Tapi harus jangan ngomong kamu untung dapat aku, enggak boleh. Aku beruntung dapat kamu. Ya. Tapi kalau kita nabur terus gitu, aku ini untung dapat kamu ini gini Pak, aku sangat beruntung dapat kamu. Nanti kita akan menuhinya, dia yang akan ngomong, aku juga untung dapat kamu. Itu boleh. Itu. Tapi kalau untung loh kamu dapat aku, wah awas. Nggak boleh itu. Iya. Selalulah dalam posisi giving. Kasihan loh nanti nggak bisa keluar. Balik lagi susah nih. Gara-gara. Ya. Bagus itu ya. Jadi tidak perlu kita mencari recognition gitu kan. Lebih baik kita dalam posisi on giving. Itu akan sangat baik. Ya. Cuman ada satu yang baik, mungkin begini ya, mungkin saya boleh nambahin, kadang-kadang dalam masalah untung menguntungkan itu kadang begini loh, dalam relasi orang tua sama anak, izinkan saya menyuarakan anak-anak gitu ya. Saya mau tanya ibu-ibu, masih ada waktu sebentar boleh ya, menurut ibu-ibu, bagi ibu-ibu itu anak-anak itu siapa? Boleh ada beberapa? Ya saya mau dengar. Anugerah apalagi? Apa? Titipan, oke. Titipan ya, kasihan banget titipan ya. Setahu saya kalau lagi masuk ke mall tuh titipan tuh ditaruh di terus ibunya jalan-jalan gitu. Kalau ke gereja itu sekolah minggu dianggap titipan, dititipin ke sekolah minggu gitu. Aduh. Oke, enggak apa-apa. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Investasi masa depan. Makanya kalau mau jadikan anak itu jadi investasi masa depan, banyaklah punya anak seperti Bu Eli. Itu kan kalau mau jadi investasi kan begitu. Ya apalagi boleh apalagi. Hasil perbuatan katanya dulu. Iya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya anak itu juga sebagai guru, sebagai orang yang kita bisa belajar dari pribadi itu. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan anak itu bukan sesuatu yang memberatkan, kita ini yang merasa yang paling hebat. Ketahuilah, Tuhan tuh kadang menolong hidupmu melalui anak-anak. Kalau kita mau merendahkan hati kita. Ya, cuman seringkali anak-anak itu dijadikan sesuatu yang selalu itu posisinya di bawahnya kita. Kenapa saya berani berkata begini? Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan murid-murid dalam Markus pasal yang ke-10. Tuhan katakan, dia gendong seorang anak, bahasa Yunaninya anak itu masih disusui oleh ibunya. Masih sangat bayi, masih kecil. Dan Tuhan katakan, seperti anak-anak inilah pemilik kerajaan Allah. Siapa pemilik kerajaan Allah? Nah, ibu-ibu siapa? Jangan merasa sok memiliki kerajaan Allah, apalagi bapak-bapak. Katanya harus belajar sama anak-anak. Jadi kadang-kadang kita tuh harus belajar juga merendahkan hati. Tuhan itu banyak ngajarin kita melalui anak-anak. Ya, saya punya catatan belajar kehidupan dari anak-anak saya. Jadi dari situ kita akan punya relasi dengan anak-anak sangat baik. Bukan relasi yang, aku yang menentukan hidup anak-anak, aku yang mengarahkan. Tapi kadang-kadang kita perlu dengan rendah hati, Tuhan itu menolong hidup kita, belajar banyak hal melalui anak-anak. Kalau ngomong suami kan nanti tidak enak, ngomong anak-anak dulu ya. Termasuk sebenarnya dari suami kita. Ya, beruntung kau punya anak-anak dalam hidupmu. Jangan cuma dimarahi, jangan cuma diomeli, jangan cuma dikhawatirkan. Jadikanlah dia partner imanmu. Jadikanlah anak-anak itu sebagai sumber engkau mengenal Tuhan dalam hidupmu. Itu cara Tuhan membentuk hidupmu, membentuk karaktermu. Jadi untung engkau punya anak-anak seperti itu. Nanti kalau pulang jangan lupa datangi anak-anakmu dan katakan, untung kamu punya mami seperti aku. Oh enggak. Untung kamu punya
Untung aku punya anak seperti kamu. Ya, oke. Oke, masih bisa? Oh, Ci Dewi mau bertanya. Ini angel ini. Enggak kok, KB12 saya cuma mau kembali ke topik awal bahwa kita harus radiance in difficult times. Nah, kalau dalam cerita drakor, Drajin, Bible drama, kita kan sudah tahu bahwa ada CEO di balik itu semua. Kita sudah tahu bahwa ada kemenangan-kemenangan di balik itu semua. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam difficult time, dalam permasalahan kita, keadaan ekonomi, penyakit, hubungan, dan banyak sekali sekarang permasalahan dalam kehidupan kita yang kita tuh masih gelap. Kita nggak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam posisi gelap kita sekarang? Dan kita pun lilin-lilin kita udah mulai redup. Lilin-lilin kita udah kehabisan bahan bakar. Kadang-kadang kita nggak tahu harus bersikap bagaimana. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa seperti itu, masa-masa sulit, masa-masa gelap? Kira-kira apa yang harus kita pegang? Mungkin 1-2 poin aja yang bisa menguatkan kita. Ya, baik. Sebenarnya maaf ya, saya mungkin bukan mau menganggap remeh penderitaan atau masalah bagi orang percaya. Hidup saya penuh dengan penderitaan, tidak perlu saya ceritakan, tidak perlu kita saingan penderitaan gitu ya. Tetapi bagi orang percaya, penderitaan adalah bagian dari pertumbuhan rohani. Saya harus pelan-pelan di sini supaya tidak disalah mengerti. Oke. Salah satu cara untuk orang bisa bertumbuh dalam kerohanian, dalam imannya adalah melalui didikan, melalui penderitaan. Penderitaan yang tadi yang Glo umpamakan bisa karena salahnya kita dewe, atau mungkin karena salahnya orang lain, atau karena memang dunia yang sudah rusak sistemnya begitu. Tapi penderitaan itu harus kita hadapi, dan disitulah justru rohani kita akan dibentuk. Dan modal untuk menghadapinya cuma satu, tidak ada yang lain, iman. Ya, minggu lalu saya di MDC CW khotbah tentang khawatir. Salah satunya menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Masalah terbesar dalam hidup saya itu selalu banyak mikir jauh ke depan. Masalah yang belum tentu jadi masalah, termasuk masalahnya nanti istriku gimana ke depan, gimana anak-anakku ke depan. Itu masalah terbesar saya. Gimana menyelesaikannya? Iman, tidak ada yang lain. Iman apa? Mempercayakan kepada satu pribadi, ini lagi renungan harian saya dari kitab Kejadian dari Yakub, kepada satu pribadi yang lebih tahu cara handle-nya daripada saya. Saya mempercayakan masa depan saya kepada satu pribadi yang lebih tahu cara handle masa depan saya, namanya Tuhan Yesus. Itu iman. Tidak ada pilihan lain. Ya. Menghadapi masa sulit, sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita beriman. Dan saya percaya pada waktu kita terus mempercayakan hidup ini, beriman, bersekutu di dalam doa, sesulit apapun kita paksa diri kita datang sama Tuhan tuh nangis sama Tuhan. Engkau punya masalah dengan anak-anakmu. Saya mendengar banyak ada orang tua sekarang sulit sekali anak-anak, tidak bisa dinasehati, keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bukan kuping kiri, kalau kuping kiri masih nyantol. Ini nggak ada nyantol, mental balik. Saya kasih tahu, engkau boleh datang 1001 seminar parenting, anakmu tidak akan balik. Kerjakan semua tips parenting itu. Kalau memang itu dari hati yang belum diubah Tuhan, tidak bisa anak itu balik. Oleh sebab itu satu-satunya cara apa? Kejar dengan doa. Saya menyaksikan orang tua yang anaknya jatuh, keluarga kami juga mengalami jatuh ke narkoba dan segala macam. Saya ngurusin, masuk penjara dan segala macam. Saya ngadapi itu, tidak selesai-selesai. Capek fisik, capek mental. Nanti terganggu kesehatan mentalnya. Satu-satunya yang saya tahu, saya punya Tuhan yang bisa saya andalkan. Iman. Karena kalau Tuhan izinkan itu sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita, maka Dia sediakan kekuatan dalam penderitaan itu. Segala sesuatu yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan menyiapkan kekuatan dan jalan keluar pada waktunya. Cuman itu ya. Tetapi begini,
Pertumbuhan rohani itu selalu bisa dicapai di dalam dua hal. Satu, lewat penderitaan, kita ngalami dulu, kita baru sadar ada Tuhan, lalu kita balik sama Tuhan, kerohanian kita bertumbuh. Tetapi ada satu lagi cara yang kita bisa lakukan, melalui yang namanya disiplin rohani. Makanya di dalam 2 Timotius 3 itu, pertumbuhan rohani itu selalu dicapai dua, lewat belajar, lewat disiplin, atau lewat masalah. Nah kadang-kadang kita sukanya belajarnya bertumbuhnya lewat masalah. Tunggu masalah datang, baru kita belajar sesuatu, kita datang sama Tuhan, kita cari firman Tuhan, kita dimenangkan, rohani kita bertumbuh. Ada jalan yang lebih kita bisa lakukan, yaitu disiplin rohani. Firman Tuhan, bersekutulah dengan firman Tuhan. Firman itu yang akan menjadi kekuatan. Firman Alkitab saya ini, Alkitab pernikahan saya ini penuh dengan coret-coretan. Satu kali ini hanya bukan untuk sharing, tetapi menguatkan saya. Firman itu sampai lompat keluar. Saya bisa bersaksi banyak hal. Di masa-masa penderitaan itu, firman itu menemani kehidupan ini. Kalau engkau mau kuat dalam penderitaan ini, kalau engkau mau tetap bisa radiance in difficult times, cuman dua, iman dan firman. Tadi minta dua, tak jawab dua. Iman dan firman. Iman, tetap beriman pada Tuhan. Tetapi sebenarnya iman yang kuat itu juga dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Lewat kehidupan dengan firman Tuhan. Bersekutulah dengan Dia melalui firman-Nya. Cintailah firman-Nya. Kita hidup di zaman quote-quote. Buka Instagram quote muncul kutipan-kutipan. Padahal kutipannya salah, bukan orang itu yang nulis. Kita juga percaya juga. Itu tidak akan menghidupkanmu. Belajarlah firman. Firman itu akan mengajar kita, firman itu akan menyatakan kesalahan, tapi juga memperbaiki kelakuan kita, dan akan mendidik kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Di dalam difficult times, saya percaya Ruth beriman kepada Allah yang dia sembah, yang dia kenal melalui mertuanya. Ruth juga hidup dalam kebenaran firman yang diceritakan melalui Naomi. Itu yang membuat dia tangguh di dalam masa-masa difficulties. Ibu-ibu, teruslah beriman. Bangun dirimu kuat di dalam firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi tidak hanya berhasil menghadapi masa sulit, tapi engkau akan menolong banyak orang lain untuk melalui masa sulit. Itulah radiance. Semoga menjawab. Oke, baik, karena waktunya udah selesai, kita akhiri Q&A kita hari ini. Kak Bedwell mungkin mau memberikan kata-kata terakhir, pesan-pesan untuk ibu-ibu semua. Ya. Kesimpulan dari saya, kata-kata terakhir adalah untung ada ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Untung kita punya Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Untung kita punya Tuhan Yesus yang berjanji sekali-kali Dia tidak akan meninggalkanmu, sekali-kali Dia tidak akan membiarkanmu. Amin.